Baik Bapak Ibu, sebelum memulai, izin saya jelaskan sedikit mengenai seminar ASMI About Your Talent DNA. ASMI About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. ASMI About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your like and sign. Bapak Ibu dimohon kesediaannya untuk menyimak dan mengikuti kegiatan pada pagi hari ini sampai di akhir acara, karena kami akan memberikan giveaway untuk satu orang pemenang yang akan mendapatkan tiga free live tools talent DNA. Silakan tuliskan nama dan alasan di kolom chat mengapa Bapak Ibu layak menjadi pemenang. Silakan partisipasinya secara aktif, nanti di akhir acara akan kami umumkan siapa pemenangnya. Baik Bapak Ibu, kita ingin tahu siapa di antara Bapak Ibu yang telah memiliki hasil talent DNA. Jika Bapak Ibu sudah memiliki 45 report talent DNA, silakan ketik 45 pada kolom chat. Baik, sudah banyak ya yang 45. Jika Bapak Ibu sudah memiliki 10 report talent DNA, silakan ketik 10 pada kolom chat. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA dan belum tahu apa talentnya, silakan ketik 0 pada kolom chat. Baik, kami juga ingin tahu di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di seminar ASMI About Your Talent DNA, silakan ketik saya pada kolom chat. Baik, Bu Mida baru pertama kali ya, Bu. Baik, sekali lagi izin saya informasikan dan reminder kembali bahwa di akhir acara kita akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan 3 free live tools talent DNA. Maka dari itu Bapak Ibu diharapkan mengikuti acara ini hingga akhir. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mengulas mengenai talent DNA di pagi hari ini bersama Coach Tiko sebagai talent DNA Coach. Assalamualaikum Coach Tiko, apa kabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik. Mbak Rika, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, baik Coach. Baik, Coach, mungkin di forum ini ada beberapa Ya, peserta yang baru pertama kali hadir baik. dan juga mungkin bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Oleh karena itu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih, Coach, untuk membantu para peserta memahami talent DNA-nya. Baik, Oke, Coach, boleh. boleh dijelaskan sebenarnya apa sih Ya, talent DNA itu? baik. Oke. Baik, terima kasih Mbak Rika dan Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua di sini ya. Oke, jadi sebagaimana biasanya setiap hari Bapak Ibu di sini ya, terima kasih ini ada yang baru hadir kesempatan kali ini ada atas nama, mohon izin saya menyebutkan namanya ya, Mida kemudian Sofia Wati Sofian ya. Jadi jangan khawatir kalau sekalipun ini kali pertama, kita tetap menyampaikan dulu latar belakangnya gitu ya. Dan termasuk yang sudah hadir, jangan juga khawatir atau jangan sungkan kalau ingin mengajak ya sebanyak-banyaknya sahabat kerabat gitu ya untuk jumpa di sini untuk ikut bareng-bareng di pagi hari ini gitu ya. Kita akan tetap sampaikan tentang apa itu yang namanya talent DNA ya. Nah, sebelum mungkin saya mau menyampaikan tentang apa itu talent DNA Mbak Rika ya, saya ingin menceritakan dulu sebuah metafora yang Dr. Ari senantiasa berikan begitu ya. Sebagaimana halnya kita ketahui di Indonesia ada namanya mirip-mirip gitu ya, bahkan hampir sama begitu, sama-sama Rudi, tapi juga eh, ada kekuatan yang berbeda gitu ya, ada punya talenta yang berbeda-beda gitu. Jadi ada Rudi Habibie, Rudi Hartono, Rudi Hadiswarno, dan juga Rudi Herudin ya. Nah, masing-masing kan memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda-beda. Betul Bapak Ibu ya? Jadi kalau dilihat, yang sama-sama kita kenal, kita ketahui begitu, khususnya di Indonesia nih ya, nah, tapi juga di Malaysia, karena hadir di sini juga Malaysia, juga harusnya sih tahu juga begitu ya.
Jadi Rudy Habibie adalah seorang yang cerdas dan bisa membuat pesawat terbang. Ya, beliau adalah mantan presiden dan juga talentanya, ekspertisnya, keahliannya adalah membuat pesawat terbang. Kemudian Rudy Hartono adalah juara dalam bermain bulu tangkis. Ya, beliau seorang legend dalam bulu tangkis. Banyak kejuaraan dunia sudah dimenangkan, gitu ya. Kemudian Rudy Hadisuwarno juga ahli dalam menata rambut. Ya, beda ya. Nah, Rudy Hadisuwarno sama-sama Rudy, tapi Rudy Hadisuwarno ini ahlinya dalam menata rambut. Sedangkan Rudy Herudin ya adalah seorang chef yang pastinya terampil dalam membuat masakan yang lezat. Nah, bayangkan sekarang Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian, apabila Rudy Habibie harus menata rambut, kemudian Rudy Herudin ya bermain bulu tangkis. Nah, lalu juga Rudy Hartono diminta memasak. Atau Rudy Hadisuwarno ditugaskan membuat pesawat terbang. Wah, kira-kira gimana tuh ya kejadiannya ya? Nah, Rudy Harudin diminta main bulu tangkis, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin ada menu baru gitu ya nanti, sup shuttlecock gitu ya. Atau kalau Rudy Hadisuwarno buat pesawat terbang, diapain itu pesawat terbangnya ya? Nah, jadi ya, Bapak Ibu teman-teman sahabat sekalian, tentu saja ya mereka pasti akan sulit ya. Nah, sulit untuk berprestasi atau bahkan bisa jadi stres gitu menjalaninya. Betul tidak kira-kira? Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui apa yang menjadi talenta kita. Ya. Nah, talent DNA adalah metode untuk mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku alami dan spontan, ya, dan termasuk apa yang kita rasakan, pikirkan, dan lakukan. Sehingga itu semua mempengaruhi cara kita merespons situasi dan mengambil keputusan. Ya, jadi ini adalah sebuah metode, ini sebuah life life tools ya untuk kita bisa memahami tentang apa yang jadi talenta kita. Itulah talent DNA. Nah, begitu Mbak Rika. Oh gitu, baik Coach. Lalu bagaimana latar belakang talent DNA ini dirumuskan? Oke, jadi saya pengen tahu dulu di sini siapa yang sudah pernah ikut training ESQ. Nah, siapa di sini yang jadi alumni ESQ? Tolong katakan saya. Nah, dan kapan pertama kali training ESQ ya? Masih ingat nggak kira-kira ya? Karena training ESQ juga basicnya adalah dari ilmu ESQ yang ditulis oleh Dr. Ari ya dalam buku-bukunya beliau, begitu ya. Wah, banyak tentu di situ jadi alumni ESQ. Mudah-mudahan yang belum segera, begitu ya. Jadi talent DNA ini awal mulanya begitu ya dirumuskan berdasarkan konsep oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian, yaitu dalam buku beliau di ESQ Jilid 1 ya, yang sebelah kiri itu ya. Nah, tahun 2000, jadi lebih kurang 23 tahun yang lalu ini sudah dikonsepkan gitu ya, dirumuskan dalam sebuah konsep. Nah, di buku tersebut beliau menjelaskan mengenai satu konsep, satu istilah yang disebut dengan anggukan universal. Nah, yang mengungkap algoritma of human technology. Nah, kemudian beliau menjelaskan barometer suara hati sebagai metode untuk menemukan algoritma dalam diri setiap manusia. Jadi ada yang namanya anggukan universal berasal dari suara hati, dan kemudian Dr. Adi menjelaskannya dalam metode yang namanya barometer suara hati. Nah, konsep tersebut itu kemudian dikembangkan di buku ESQ Jilid 2, ESQ Power yang sebelah kanan, di tahun 2003. Nah, inilah sebuah spiritual artificial intelligence, ya, Dr. Ari menyebutkan istilahnya, yang mempengaruhi bagaimana manusia merespons situasi dan mengambil keputusan. Dan pada akhirnya, setelah 23 tahun pengalaman dan pengamatan, konsep tersebut berevolusi, kemudian juga diformulasikan secara ilmiah dalam bentuk talent DNA yang mengungkap algoritma of human technology dalam 45 talenta, sehingga setiap orang dapat menemukan kekuatan unik dalam dirinya. Ya, nah, jadi tools tadi akhirnya mengungkap ada 45 talenta pada diri setiap orang. Begitu Mbak Rika. Baik Coach. Apa saja sih manfaat talent DNA ini bagi individu, keluarga, maupun korporasi? Jadi di sini mudah-mudahan juga ya, yang karena tadi sudah banyak juga yang mengisi 45, ada yang 10, bahkan bukan baru saja mendapatkan hasilnya, resultnya ya. Mudah-mudahan sudah menjalani dan merasakan juga manfaatnya ya. Nah, bagi yang baru hadir, ini bisa bermanfaat untuk apa saja, lengkap nih Mbak Rika gitu ya, baik secara individu gitu ya, kemudian juga secara keluarga, hidup berkeluarga, dan juga dalam organisasi secara profesional dalam bekerja gitu ya. Nah, kita lihat satu persatu. Jadi bagi individu,
Nah, apa sih manfaatnya bagi individu nih, bagi kita secara personal ya? Nah, talent DNA dapat memberikan self-awareness mengenai apa yang menjadi kekuatan serta keunikan diri. Nah, selain itu, talent DNA juga dapat menjadi referensi dalam menentukan bidang studi serta karir ya. Nah, ini khususnya yang masih mencari karir ya, lalu kemudian mencari bidang studi bagi para remaja gitu ya. Jadi dengan demikian setiap orang bisa lebih bahagia dan sukses. Jadi sukses dalam pekerjaannya atau karir yang dipilihnya, bidang yang dipilih, dan tentu akan bahagia menjalaninya ya. Nah, maka dari itu ini juga khusus bagi Bapak Ibu di sini yang punya anak remaja atau bahkan di sini ada remaja yang hadir ya. Nah, kami menyiapkan talent DNA karir. Apa itu? Talent DNA karir itu adalah analisa tambahan dari full report 45 talent DNA mengenai profesi atau pekerjaan yang sesuai bagi mereka. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang punya putra-putri remaja gitu ya. Nah, jadi gunakan Live Tools ini, dapatkan full report 45-nya. Kalau yang sudah 45 tinggal dilanjutkan saja untuk diteruskan ya. Kita top up untuk keluarkan rendana karirnya gitu ya. Tapi kalau ada yang menggunakan Live Tools ini, langsung saja menggunakan yang karir itu. Kita sudah sediakan juga ya. Dan itu bagi individu. Terus apa manfaatnya juga bagi keluarga ya? Nah, bagi keluarga, DNA dapat membantu untuk memahami pasangan, orang tua, anak maupun kakak adik, sehingga hubungannya semakin harmonis dan juga minim konflik ya. Dan keluarga yang sudah menggunakan talent DNA-nya akan semakin harmonis dan hangat hubungannya. Kenapa? Karena sudah saling memahami apa yang menjadi talentanya masing-masing. Mungkin selama ini perlu upaya lebih ya untuk saling memahami, tapi dengan Live Tools ini kita bisa langsung dengan cepat memahami. Karena kita pahami setiap orang ini berbeda ya. Bahkan seorang anak kembar pun beda gitu ya tujuannya ya. Dari keluarga yang sama pun akhirnya beda gitu ya. Gitu. Lalu kemudian juga bagi organisasi apa manfaatnya? Nah, talent DNA dapat menjadi acuan program pengembangan yang diperlukan. Ya, membantu para pemimpin untuk mengelola timnya serta meningkatkan kualitas kolaborasi antar anggota timnya. Ya, jadi oleh karena itu organisasi yang menggunakan talent DNA bisa lebih produktif dan juga lebih bisa berkinerja tinggi. Karena inilah kunci daripada yang namanya sinergi atau kolaborasi. Sudah paham tentang keunikan masing-masing, kekuatan masing-masing, dan akhirnya kita bisa berkolaborasi. Nah, kira-kira begitu, Mbak Rika. Banyak ya, pokoknya lengkap nih manfaatnya, semua bisa merasakannya. Begitu. Baik, terima kasih Coach Tiko. Pertanyaan terakhir nih Coach, kenapa sih dinamakan DNA? Oke. Jadi DNA itu bukan ini ya, bukan kita ambil dari sampel darah atau bahkan rambut begitu ya. Jadi DNA itu singkatan Bapak Ibu ya. Nah, jadi bagi yang juga baru saja mendapatkan resultnya, ini kita sambil juga memahami ya. Mungkin ada yang bertanya, ini maksudnya apa ya? Beda-beda warna gitu ya. Ada 3 warna gitu ya. Nah, khususnya melihat dari top talent-nya. Nah, top talent-nya ada 3 warna ya. Coba kalau lihat, kalau dari semua talent itu ada 3 warna. Tapi saya mau tanya di sini, coba mulai lihat result-nya, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian, yang top 10-nya gitu ya. Nah, kalau full report 45 pasti semua ada warnanya ya, karena 45 itu masing-masing ada 3 warna. Ada yang di sini dalam top talent-nya 10 ya, 10 teratasnya itu ada semua warna, tolong ketik 3 gitu ya. Nah, kalau yang hanya ada 2 warna, ketik 2, dan yang tidak ada warna apa? Gitu. Silakan coba ketik dulu ya. Yang lengkap ada 3 warna di top talent-nya ya, di 10 teratasnya. Oke. 3, kebanyakan 3 ya. Jadi semua warna ada ya. Sandra Yuniarti Dewi 3, Pak Ali 3, Bang Faizi 3. Oke, banyak yang 3 ya. Ada nggak nih yang 2 ya? Kalau yang 2, satunya apa yang nggak ada gitu ya. Oke, jadi DNA itu bukan darah, bukan sampel rambut gitu ya. Nah, DNA itu adalah singkatan, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian, akronim dari D-nya itu drive, N-nya itu adalah network, dan E-nya, A-nya itu adalah action gitu. Nah, jadi warna-warna itu menyimbolkan 3 tersebut. Ya, jadi itu adalah 3 tipe pengelompokan 45 talenta. Jadi 45 talenta yang kita miliki, yang manusia miliki, kemudian dikelompokkan menjadi 3, drive, network, dan juga action. Nah, tipe drive itu yang berwarna biru. Nah, siapa di sini yang ada yang di top talentnya berwarna biru? Kalau yang 3 semua pasti ada ya.
Yang berwarna biru itu menjelaskan tentang apa sih? Warna biru itu atau drive menjelaskan tentang apa yang mendorong seseorang untuk maju. Ya. Nah, itu ada kategori ada 15, beberapa diantaranya dimiliki oleh Bapak Ibu sebagai top talentnya yang teratas gitu ya. Jadi warna biru itu drive, mendorong seseorang untuk maju. Lalu kemudian yang network ya, network itu ditandai dengan berwarna kuning. Nah, itu menjelaskan bagaimana seseorang menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, itu yang berwarna kuning menjelaskan tentang itu. Ya, ada 15 talent yang kemudian Bapak Ibu memilikinya beberapa menjadi top talent. Dan yang action itu ditandai dengan warna merah. Apa itu? Itu menjelaskan bagaimana seseorang mengambil aksi dan juga berpikir. Ya, nah ini ada komposisinya nih. Papalas yang drive-nya 3 ya, network-nya 4 dan yang merahnya yang action-nya 2 gitu ya. Wah, ada yang Sofian anaknya warna kuningnya 5, warna merah 4, warna biru 1. Nah, itu masing-masing menjelaskan ya tentang apa sih itu, menjelaskan tentang yang drive mendorong seseorang untuk maju, network bagaimana menjalin hubungan dengan orang sekitarnya, dan yang merah itu tentang seseorang gimana dorong atau mengambil aksi dan berpikir itu dengan hal-hal apa saja ya. Nah, itu DNA ya maksudnya Mbak Rika ya dan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Coach Tiko. Insya Allah setelah mendengarkan penjelasan mengenai talent DNA akan lebih bermanfaat untuk sesi kita di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Tiko dan bintang tamu yang sudah hadir. Untuk bintang tamu di pagi hari ini, kita telah kedatangan tamu spesial, yaitu Mbak Dina. Mbak Dina ini adalah Head of Finance ISQ Group yang sudah 11 tahun bekerja di ISQ. Assalamualaikum Mbak Dina, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Mbak Rika. Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik ya. Selamat datang dan sudah siap ya Mbak ya untuk berbagi cerita pada pagi hari ini. Ya, bismillah, siap. Baik Mbak Dina. Izin Mbak Dina, saya akan bacakan terlebih dahulu 10 top talent dan 5 bottom talent dari Mbak Dina. Silakan Coach Tiko. Baik. Yang pertama untuk 10 top talent dari Mbak Dina ada goal getter, inisiator, kompetitif, resourceful, accountable, developer, directive, structure, perfectionist, dan optimizer. Sedangkan 5 bottom talent dari Mbak Dina adalah convincing, contextual, caring, sociable, forgiving. Baik, selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual artificial intelligence yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top 10 maupun full 45, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu bisa jadi tergambar di bintang tamu pada hari ini. Izin reminder kembali Bapak Ibu, silakan ikuti program acara ini sampai akhir karena di akhir acara kita akan pilih satu orang pemenang yang akan mendapatkan giveaway berupa 3 free life tools talent DNA. Let's find your like and sign. Silakan Coach Tiko. Baik, terima kasih banyak Mbak Rika. Assalamualaikum Mbak Dina. Waalaikumsalam, Coach. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Dina? Alhamdulillah baik. Antusias. Ya. Sekali. Terima kasih banyak ya bersedia jadi bintang tamu di pagi hari ini untuk kita belajar bersama-sama Mbak Dina ya. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian, ini kita belajar bersama-sama bagaimana membaca atau bagaimana kita melihat talent DNA ini bekerja ya dalam perilaku keseharian kita, dan kita mencoba untuk melihatnya bercermin dari bintang tamu yang kita hadirkan. Dalam kesempatan kali ini sudah hadir bersama dengan kita nih ya Mbak Dina sebagai Head of Finance dari ISQ Group gitu ya. Nah, maka silakan tolong tulis di kolom chat. Kita sudah tampilkan ini, kita lihat ya. Mbak Dina bersedia menyampaikan tentang talent-talentnya, termasuk bottom talentnya. Coba kita fokus dulu kepada top talentnya yang ada di antara Bapak Ibu yang sama dengan yang Mbak Dina miliki top talentnya. Silakan ketik di kolom chat apa yang sama gitu ya. Misalkan contoh, oh saya sama-sama ada goal getter, bahkan sama-sama yang pertama gitu ya. Oh di saya juga ada kompetitif, di saya ada juga perfeksionis, misalkan seperti itu ya. Nah, silakan ketik mungkin sambil ngelihat kan Bapak Ibu hasil masing-masing resultnya. Nah,
Oke, ada developer ya, Latifa, Queen, kemudian Unicornia, ada accountable structure, ada optimizer ya pada diri Mbak Dina. Oke, oke ya. Ada juga accountable developer. Jadi sama ya, ada 4 yang sama bahkan. Kita tidak akan melihat satu persatu menjelaskan ya, Bapak Ibu teman-teman sahabat sekalian, tapi kita akan lihat dalam obrolan ya. Jadi kita akan ngobrol nih dengan Mbak Dina ya, Mbak Dina ya. Bisa boleh ceritakan nanti beberapa hal kepada kita dan kita coba melihat seperti apa talenta itu juga bekerja dalam perilaku gitu ya. Oke, Mbak Dina sebagai pertanyaan pembuka gitu ya, boleh nggak ceritakan gitu ya, seperti apa sih backgroundnya Mbak Dina selama berkarir ya? Mungkin saat ini sudah di SQ atau bahkan dulu sebelum di SQ begitu ya. Seperti apa sih Mbak Dina yang sering dilakukan gitu ya sehari-harinya? eh, dari awal lulus memang sudah berkecimpung di finance accounting, Mas Tiko. Jadi sebelum di ISQ juga berhubungan dengan finance and accounting. Jadi mengenai bayar membayar, bagaimana merencanakan, nah itu sudah disitulah intinya gitu. Jadi pada saat masuk ISQ pun tidak jauh-jauh gitu dengan background yang sebelumnya gitu. Gitu sih Mas Tiko. Oke, jadi memang berkarirnya dari awal banget berkarir ya, semenjak lulus kuliah sampai dengan hari ini, ya memang semuanya berkaitan dengan finance and accounting gitu ya. Ya, betul. Oke, mundur lagi nih sebarang ya, kita kepengen tahu juga nih Mbak Dina, eh, sebelum berkarir gitu ya, atau dalam Hmm. kehidupan Mbak Dina, apa sih kegemarannya atau hal yang dilakukan Mbak Dina senang melakukannya gitu ya? Ketika masih Dari kecil, dulu remaja tuh gitu ya. dari kecil ya. Ya dari kecil tuh memang senang olahraga itu pertama. Terus yang kedua hiking itu hobi sebenarnya. Jadi bukan hobi ya, tapi maksudnya entah kenapa suka aja olahraga dengan memacu adrenalin gitu kan. Lalu hiking, ngelihat pemandangan, kayaknya ada perasaan puas, terus yang tidak tergambarkan gitu sih, Mas Tiko, Coach Tiko. Oke, jadi kegemarannya adalah hiking gitu ya. Ya, Dan itu sampai sekarang masih dilakukan? masih. Masih dilakukan ya. Nah, ini saya dapat fotonya juga nih ya. Nah, jadi sisi lain yang Mbak Dina di sini mungkin ada yang juga sudah kenal Mbak Dina, ternyata Mbak Dina punya kegemarannya hiking ya. Nah, bahkan belakangan naik gunung gitu ya. Ya, Oke, itu target penasaran saya nih. nanti naik gunung. Apa sih yang bikin Mbak Dina senang hiking, bisa bikin Mbak Dina senang naik gunung gitu ya? Apa ya? Jadi mungkin Medan ya, Mas. Maksudnya medannya tuh kita tidak pernah tahu seperti apa. Terus nanti kita juga prepare-nya akan seperti apa gitu. Maksudnya meskipun prepare-nya banyak di awal gitu, kita tidak tahu pada saat kondisi di sana tuh seperti apa. Jadi itu yang memacu, kayaknya seru ya gitu. Ada hal-hal baru yang didapat gitu. Selain pada saat naik sampai atas tuh, pada saat titik poinnya kita sampai di sana tuh ada perasaan puas. Oh, ada sesuatu yang belum saya lihat. Terus kalau misalnya sampai atas tuh pemandangannya luar biasa yang tidak bisa digambarkan. Jadi merasakan sendiri apa yang bisa saya rasakan dengan susah payah naik ke atas dengan effort dibilang capek, lelah, letih, itu kayaknya bisa terbayarkan kalau udah sampai atas gitu. Ada nggak pengalaman menarik ini hiking yang paling tak terlupakan gitu ya? Jadi pertama awal suka hiking itu waktu kuliah. Dulu tuh diajak sama dulu calon-calon suami ya. Nah itu kita diajak ke Citatah. Jadi pada saat ke Citatah itu karena suami itu adalah suka manjat tebing gitu kan. Karena saya tidak bisa memanjat tebing, akhirnya saya lewat belakang gitu kan. Maksudnya lewat jalan setapak atau mungkin entah apa gitu ya sampai atas. Jadi pada saat jalan ke atas itu jalan tuh setapak, benar-benar setapak, di antara kanan kiri itu udah jurang gitu. Jadi kayak kata teman tuh, oh kita ini mau nganterin mati apa ya katanya gitu. Jadi itu yang ketika sudah melewati dan sampai atas tuh, wah pemandangannya luar biasa ya. Saya melihat rumah-rumah tuh kecil, saya bisa melihat apa namanya pemandangan dari 360 derajat yang saya bisa ngelihat. Wah itu perasaan yang tidak bisa digambarkan. Nah dari semenjak itulah menjadi hobi sebenarnya, bahwa sampai atas tuh bisa melihat sesuatu yang tidak bisa digambarkan dan tidak bisa melihat dari bawah. Itu sih Mas Tiko.
Oke, baik, menarik ya. Jadi kenapa saya tanya ini ke belakang gitu Mbak Dina, Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian, karena juga untuk melihat ya dan mengkonfirmasi bahwa talent dana ini juga adalah sesuatu yang natural dari dulu sampai sekarang, bisa jadi itulah tentang diri kita. Dan kalau kita coba lihat nih Bapak Ibu, teman-teman ya, ternyata Mbak Dina ini tadi menyampaikan bahwa kegemarannya salah satunya adalah dari dulu sampai sekarang bahkan hiking ya, bahkan naik gunung gitu ya. Dan yang mendorong tadi atau senang naik gunung itu adalah perjalanannya, termasuk yang mendorong tadi, bahkan yang menarik ke Citatah tadi, kanan kirinya jurang, tapi tetap dilakukan ya, dan terbayarkan itu tujuannya ketika sudah sampai di atas. Begitu Mbak Dina ya? Iya, betul. Meskipun Wah, tidak bisa naik wall camping ya, tetapi saya bisa sampai atas dengan jalur yang berbeda gitu sih. ini dia ya. Jadi biasanya pada wall climbing, memanjat, tapi jalur berbeda, tapi bisa naik di atas juga ya. Tuh. Oke, coba kita lihat tuh Bapak Ibu ya, coba kita lihat talentnya. Apa sebenarnya talent bekerja? Itulah bisa jadi ketika goal getternya sudah tampak sejak dulu ya. Bagaimana naik gunung itu kepengen sampai di atas, sudah ada titiknya, sudah ada tujuannya, dan terpacu dengan itu. Nah, gimana menurut Mbak Dina? Seperti itu nggak kira-kira ketika mendaki gunung itu? Betul, Mas. Meskipun gunungnya pendek ya, maksudnya, tapi itu adalah masa saya mengukur diri bahwa saya harus bisa sampai atas. Jadi target saya adalah tahun depan, izin ya kalau ada Pak Luki, saya bisa cuti seminggu gitu kan, Sekalian bener-beneran itu. bisa naik gunung gitu. Jadi ini yang saya mengukur untuk sekarang saya lakukan adalah untuk bisa naik gunung beneran sampai atas yang berapa ribuan kilometer gitu. Tidak hanya sekedar satu hari bisa PP gitu sebenarnya sih gitu, Coach Tiko. Oke, oke, good. Wah, keren ya. Dan coba sekarang kita kaitkan ya dengan karir yang Mbak Dina sekarang, dari awal berkarir sampai sekarang ini dalam dunia finance accounting. Apa sih yang membuat Mbak Dina ini menyenangi finance ini? Ngerasa tertantang, Coach Tiko. Kenapa? Karena memprediksikan dan merencanakan sesuatu yang akan saya kerjakan nanti. Misal contoh, saya merencanakan di awal bulan sampai 1 bulan ke depan itu seperti apa, dan itu setiap hari itu merasa tertantang karena namanya finance ya pasti akan naik turun, di mana penerimaan pengeluaran itu kalau teman-teman ngerasain itu seperti apa ya, jet roller coaster kali ya, naik turun, dan itu kayaknya harus saya bisa lewatin gitu. Nah itu Mhm. sih coach. Jadi nggak jauh-jauh dari adrenalin tadi ya. Iya betul. Ternyata dunia finance ini juga menantang bagi Mbak Dina ya. Jadi menantangnya dalam hal apa sih tadi selain naik turunnya itu Mbak Dina? Jadinya apa ya? Kadang kan kita punya rencana, sesuai rencana 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan. Kadang saya bisa 2 bulan ke depan. Nah, kita yang namanya support, sebagai support dari tim sales. Jadi ketika target itu naik kan semua pasti akan berubah gitu. Apalagi beberapa pembayaran tuh harus urgent. Ini tidak bisa nanti. Meskipun secara prosedur kita menetapkan 14 hari, tapi kan kadang-kadang ada yang tidak bisa. Nah, ini yang harus apa ya, harus kita punya planning dengan tim. Oh, ini harus kita rubah nih, ini harus kita puter nih gitu. Jadi tetap semua bisa berjalan dan mensupport semua apa yang dibutuhkan oleh divisi lain gitu sih Mas Coach Tiko. Oke, good ya. Jadi eh, tertantangnya itu tadi naik turun seperti roller coaster, kemudian juga ada target-target ya, rencana yang sudah dibuat dalam beberapa waktu ke depan, dan ada rencananya, kemudian ada tenggat waktunya, ada deadline-nya. Itukah Betul. semua yang menjadi dorongan Mbak Dina atau menyukai dunia finance? Iya, betul. Ya. Jadi ketika sudah deadline ini misalnya dikasih ini harus ini sebelum tanggal sekian gitu. Biasanya saya sudah prepare sebelum hari H tuh harus sudah bisa ready, semuanya bisa jalan. Jadi ketika hari H tuh tidak boleh itu baru disiapkan. Nah, itu biasanya yang oh, sebelum deadline tersebut tuh saya harus bisa mensiapkan dan harus bisa kalau bisa dibayarkan sebelum itu gitu. Oke, mari kita lihat nih Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian ya. Mbak Dina tadi menyampaikan lagi-lagi nggak jauh-jauh nih tadi ya, kaitannya dengan hiking, kemudian dengan karir di finance, sama-sama menantang ya. Ada adrenalinnya kata Mbak Dina nih. Dan yang apa yang menantang adrenalinnya ketika dunia finance ini tadi seperti roller coaster ya. Artinya
juga ada rencana-rencana, ada capaian-capaian, ada target-target begitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, apa yang kemudian bisa lihat di sana ya? Nah, kita benar-benar kembali melihat bagaimana goal getternya bekerja Mbak Dina ya. Dan kalau tadi merencanakan ya target-targetnya, kemudian juga perencanaan planningnya dari waktu ke waktu itu juga adalah bagian daripada ada sudah goal getter, kemudian juga structure ya. Jadi bahkan juga sesuai dengan rencana yang kemudian sudah disusun. Itulah yang disebut dengan perfeksionis. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat dari goal getter ini kan seseorang yang terdorong karena memang sudah harus ada garis finishnya ya. Sebagaimana tadi naik gunung sudah ketahuan kita mau menuju puncak itu gitu ya. Lalu kemudian tenggat waktu ya, deadline, target, ini kan juga tujuan yang memang sudah ditetapkan sejak awal. Seperti inilah goal getter gitu ya. Oke. Nah, berikutnya nih Mbak Dina ya. Ini sudah berapa tahun nih di ISQ Mbak Dina? 11 tahun, Coach. 11 tahun. Wow, luar biasa ya. Nah, selama 11 tahun di ISQ gitu ya, ada nggak pengalaman yang akhirnya Mbak Dina merasa wah bahagia ya, merasa bangga pada diri Mbak Dina atau merasa lega sudah melakukan hal ini? Eh, yang pasti lega itu ketika semua bisa sesuai dan bisa termapping dan terencana dengan baik dan tidak ada kesalahan itu ya. Tapi pernah saya ada satu momen di mana sampai sekarang saya tidak pernah melupakan ketika masuk pertama kali ISQ adalah ketika masuk di ISQ Tour. Jadi saat-saat awal tuh kalau masih ada tim yang masih bersama saya tuh ketika masuk karena saya tidak pernah ada background di ISQ Tour, saya satu tim ISQ Tour tuh mau nyepelek sebagai bukan menyepelekan apa sih kamu nggak ada background travelnya ngapain bisa apa gitu kan. Jadi itu berkena apa kena banget gitu loh. Perasaan finance accounting itu pasti sama, apa sih yang membeda gitu kan. Jadi pada saat itu saya dengan atasan saya pada saat itu saya sampaikan, saya akan mempelajari itu selama 3 bulan. Jadi kalaupun nanti pada setelah 3 bulan saya akan merapikan dan semua apa yang bisa saya sesuaikan dengan apa yang saya dapat. Itu sih coach. Jadi kayaknya ngena banget pada saat awal-awal tuh apa sih kamu gitu, apa sih itu kayaknya gimana gitu. Itu pengalaman yang tak pernah terlupakan pada saat di HSQ. Oke, jadi waktu pertama kali masuk di ISQ itu di ISQ Tour Travel dulu ya. Jadi di Ya, Tour Travelnya, betul. dan Tour Travel ini adalah sesuatu hal yang dunia yang baru bagi Mbak Dina gitu ya. Betul. Pas oleh Mbak Dina kayaknya kok lingkungan agak sedikit agak ini nih meragukan saya nih ya, karena ini adalah dunia yang baru gitu. Nah, Mbak Dina beranggapan ini ya apa bedanya sih finance-nya gitu ya. Nah, maka kemudian menjawab tantangan itu dengan tadi lagi-lagi mengatakan waktu eh, 3 bulan begitu ya. Iya, betul. 3 bulan. Jadi kalau kita lihat di sini ya ada diantaranya accountable-nya ya. Jadi wah saya punya tanggung jawab ini kok diragukan gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah di situ kita lihat juga di top talent-nya ada yang namanya kompetitif. Jadi kompetitif sesuatu dorongan itu datang dari luar gitu ya. Jadi mencoba untuk berlomba gitu. Nah, ini pengen membuktikan gitu ya. Gitu kira-kira Mbak Dina ya. Jadi Iya. menanti 3 bulan ditetapkan, itu pun juga lagi-lagi sudah menentukan tuh ya, finishnya ya. Finishnya ada target lagi selama 3 bulan. Dan apa yang kemudian waktu itu kepengen dilakukan bayangannya setelah 3 bulan itu Mbak Dina? Jadi merapikan semua termasuk karena saya finance kan, jadi mana yang harus saya tagihkan itu kita rapikan. Jadi semua penagihan itu tidak ada yang meleset waktunya. Jadi kalau misalnya harus ditagihkan dan mereka harus bayar 14 hari, 30 hari itu ditagihkan. Jadi ayo cepet tagihan mana mana lampirannya dan lain-lain gitu kan. Yang awal-awal kita tidak tahu, kita tahu oh belajar mana sih ring tengah yang untuk keberangkatan dari rute perjalanan gitu kan, mana yang langsung gitu. Itu belajar. Jadi pada saat itu masih tiketing itu masih booming kan ya. Tiket itu kita sampai 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 detail-detailnya rekonselnya itu dengan baik. Jadi finance bisa melakukan rekonsel dengan baik, menagihkan dengan baik, lalu dengan melakukan pembayaran dengan dengan baik karena mana yang bisa kita cek, mana yang
tidak sesuai dokumennya itu kita kembalikan gitu sih Coach Tiko. Oke. Dan apa statement di awal waktu itu tuh? Pokoknya 3 bulan ya. Habis itu apa janjinya Mbak Dina tuh? Pokoknya 3 bulan saya belajar, sisanya pokoknya saya yang akan mengasihi mereka belajar. Gitu, gitu. Mereka harus mengikuti dengan prosedur dan administrasinya saya dan mereka harus belajar itu gitu sih Coach. Berarti menarik nih, ada dorongan untuk yang lain juga belajar hal yang sama Ya, gitu ya. Apa yang mendorong itu Mbak Dina? Kenapa harus mengajar yang lain juga? karena apa ya? Jadi saya punya prinsip bahwa teman-teman yang lain juga harus sama-sama tahu, sama-sama pinter. Kadang saya punya prinsip eh, mereka harus bisa lebih pinter dari saya. Kenapa? Karena mereka punya potensi yang kadang-kadang mereka tidak bisa dikeluarkan, Coach. Jadi saya yakin setiap orang itu punya potensi dan punya kemampuan masing-masing dengan berbeda, dengan mereka yang berbeda, dan itu yang saya yakini mereka bisa dengan kemampuan mereka sendiri dan mungkin bisa lebih pintar dari saya gitu sih Coach. Wah, oke. Jadi menarik pengalamannya Mbak Dina ketika awal kali pertama bergabung, eh, tetap di finance tapi dalam dunia yang berbeda tentang tours and travel ya. Jadi sempat ada keraguan gitu ya dari lingkungannya Mbak Dina, lalu kemudian terdorong tadi ya, bagaimana accountable dan juga kompetitifnya ya. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu, bagaimana seorang yang accountable ya, yang menjalankan amanahnya, tanggung jawabnya, tapi kemudian diragukan. Wah, ini muncul nih ya, kepengen benar-benar melakukan yang terbaik begitu ya, dan didorong lagi sesuatu itu datang dari luar dirinya ya. Jadi kompetitif tadi kemudian itu juga muncul. Dan akhirnya keluarlah dari Mbak Dina tadi, itu diminta atau Mbak Dina sendiri yang menyebutkan 3 bulan deh gitu. Dan saya akan Jadi mengajari. diri sendiri, entah kenapa pokoknya ada rasa tertantang pokoknya 3 bulan ya gitu. Itu dari diri Mbak Dina sendiri, dan kita muncul juga berarti itu apa Bapak Ibu? Terlihat di sana inisiatornya ya. Jadi inisiatornya tanpa diminta begitu ya, Mbak Dina kemudian langsung menargetkan sendiri selama 3 bulan. Saya akan pelajari semuanya, dan nanti setelah 3 bulan, lihat aja nih, wah ini kompetitifnya, lihat lagi ya, lihat aja nih, saya 3 bulan saya belajar, tapi setelah 3 bulan saya akan mengajari semuanya. Nah, nanti saya akan mengajari tim saya, dan dorongan mengajari itulah kemudian juga muncul di sana ada developer. Tadi kalimatnya Mbak Dina menjelaskan bahwa kepengen betul ya timnya itu lebih lah ya, lebih pintar dari Mbak Dina ya. Nah, oke, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu ya, bagaimana dinamikanya, bagaimana setiap talent ini berkaitan dengan talent-talent yang lainnya. Begitu Mbak Dina ya. Gimana menurut Mbak Dina dengan itu semuanya? Betul Coach. Oke, nah sekarang berikutnya Mbak Dina ya. Jadi kalau sudah kita memahami tentang apa yang tadi, pertama kali seperti itu ya. Nah, selama berkarir gitu ya, selama jadi finance di ESQ Group ini, tugas-tugas seperti apa yang Mbak Dina enjoy melakukannya gitu ya? Ya, namanya di finance accounting ya, Coach. Maksudnya di finance itu kita kan berburu waktu untuk melakukan pembayaran. Jadi, saya berusaha enjoy dengan semua ya data yang ada, permasalahan yang ada, saya rangkum, saya ambil gitu kan. Jadi apa sih gitu. Jadi kita selama itu ada, ya saya enjoy aja gitu. Yang pasti saya bisa melakukan ini, deadline-nya ini dan datanya adalah ini dan informasi update dari tim ini apa gitu dan itu menurut saya sih saya masih bisa melakukan meskipun itu berat gitu ya. Oh ada ini tapi selama informasi update dan sesuatu yang saya butuhkan itu ada untuk melakukan pekerjaan saya sih ngerasa enjoy aja sih coach jadi nggak ada harus saya dibawa gimana gitu jadi itu yang terpenting adalah semua data untuk saya melakukan pekerjaan untuk deadline itu semua sudah ada gitu. Maksudnya sudah tersubmit dan sudah diupdate oleh tim gitu sih coach. Jadi nggak masalah ya berburu-buru dengan waktu itu ya, Ya, untuk melakukan betul. selama tadi ada waktunya ya, ada tenggatnya, dan itu jelas tentang waktunya Iya, begitu ya. iya coach. Oke, kita lihat lagi tuh kepada yang namanya goal getter ya. Dan tadi juga
selama tim akhirnya paham, lalu kemudian juga sudah terencana dengan sangat baik gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Mbak Dina nih supaya tadi tim paham, lalu kemudian semua berjalan sesuai dengan rencananya? Apa yang dilakukan oleh Mbak Dina tuh, dan Mbak Dina enjoy juga melakukan hal tersebut? Jadi biasanya kalau sekarang itu tim mungkin sudah tahu ya. Misalnya sekarang mau mendekati tanggal 25 tuh biasanya seminggu atau 2 minggu sebelumnya tuh prepare ya. Mereka udah tahu tuh prepare apa yang harus dipreparekan gitu. Maksudnya dari saldo, hutang, AR gitu. Jadi mana yang bisa dimaksimalkan. Jadi saya selalu jauh-jauh hari untuk mempreparekan yang akan dari deadline. Jadi eh, tidak ada ngerasakan kalau saya tuh kalau misalnya udah deket-deket hari kalau misalnya memang itu belum tersampaikan dan baru disampaikan tuh kayaknya tuh apa ya emosi jiwa gitu jadi ya saya sampaikan ke tim pokoknya deadline saya tanggal sekian tolong ini sebelum ini itu harus selesai. Nah mereka udah paham tuh biasanya jadi data apa yang harus disubmit mana yang dibutuhkan data yang oleh saya. Nah, jadi saya jauh-jauh hari sebenarnya seminggu atau 2 minggu sebelumnya tuh sudah reminder mereka gitu. Jadi ada deadline-nya gitu ya, kemudian sudah disusun ya, dan kalau nanti tidak sesuai agak terganggu ya. Ya, jadi biasanya saya buat plan A, plan B, plan C gitu. Kebanyakan plan kayak kalau misalnya ada tim tuh, kalau misalnya sini ada Atik tuh sampai kadang sampai plan E Mbak katanya gitu. Jadi semua kemungkinan itu bisa aja gitu. Wah, jadi kita lihat nih Bapak Ibu, teman-teman, sahabat semuanya ya, ini penggabungan antara goal getter gitu ya, kemudian juga ada structure, ada perfeksionis, terbayang ya. Nah, jadi tadi sudah ada deadline-nya, kemudian juga sudah disusun perencanaannya ya, lalu kemudian juga bahkan bukan hanya satu saja rencananya, ada plan A, plan B ya, jadi artinya kepengen betul bahwa sesuatu itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan ya, sempurna betul Betul. sesuai dengan yang direncanakan itu ya. Nah ini ya yang kita sebut dengan perfeksionisnya ada di sana gitu ya. Bahkan tadi apa yang dirasakan ketika memang sudah memenuhi deadline-nya, wah itu ada perasaan bahagia tersendiri ya, dan muncul Iya, lagi namanya accountable-nya gitu Mbak Dina ya. iya Nah coach. sebaliknya Mbak Dina yang bikin stres apa aja nih? Mungkin ada tugas-tugas atau sesuatu yang kadang bikin stres Mbak Dina tuh yang seperti apa situasinya? Jadi kalau sudah nyusun plan A, plan B, tiba-tiba ada insight atau masukan, ada ini Mbak, ini baru diupdate sama tim tuh kayaknya wow gitu luar biasa stres gitu ditambah kalau misalnya saya sampaikan ini tanggal sekian deadline-nya tanggal sekian ya terus kadang-kadang gitu izin ya Pak Luki udah selesai belum ya Din gitu udah belum selesai ini kayaknya tuh gemes gitu coach jadi iya saya tahu gitu saya kan janjinya misalnya jam sekian gitu jadi itu kalau udah begitu tim tuh akan berdampak mana datanya mana ininya dong mereka jadi stres jadi saya stres mereka ikut stres gitu coach. Oke, oke. Jadi betul ya, beberapa hal yang memang sudah disusun gitu ya, tapi kemudian ada perubahan ya yang tidak sesuai mungkin dengan perencanaan di awalnya. Ya sudah oke, ada deadline baru gitu ya, tapi sebelum udah tetapkan nih deadline-nya, tapi kemudian ditagih terus, ya kan sudah ada deadline-nya gitu ya. Jadi itu yang membuat stres ya. Nah, lagi-lagi tentang Right, perfection coach. factor-nya ya. Itu ketika menjadi yang kita menyebutnya dengan blind spot ya, dengan blind spot tadi. Iya. Oke ya, nah ini menarik nih, berikutnya mungkin apa sih feedback yang mungkin sering didapatkan oleh Mbak Dina dari orang-orang sekelilingnya Mbak Dina nih, menyampaikan bahwa Mbak Dina ini orangnya seperti apa sih? Mungkin pernah dapat feedback dari, nanti kita minta juga nih ya, ada atasannya Mbak Dina di sini ya. Apa mungkin feedback yang paling dapat oleh Mbak Dina dari orang-orang sekeliling Mbak Dina? Orang yang belum mengenal saya, coach biasanya saya itu orangnya emosian, terus ribet, kadang saklek. Jadi dulu sebelum saya juga dengan tim di sini kalau ada Bu Palupi itu kita tidak akur seperti sekarang. Jadi ada beberapa yang kita sebelumnya itu tidak bisa menyatu dengan baik kalau bahasa ininya ya. Jadi eh, ya karena itu emosian, karena emosian itu ya karena saya tidak sesuai dengan harapan saya, biasanya saya akan lebih banyak beremosi ria gitu kan. Terus ribet lah gitu loh. Biasanya teman-teman di sekitar bilang, oh ribet lah, gini aja harus begini gitu gitu sih coach. Oke. Jadi ribet ya, nah, kemudian juga emosian yang membuat emosi itu kalau tidak sesuai dengan harapan ya, atau Tuh. tidak
dengan rencana yang sudah dibuat, ya. Dan kemudian juga saklek, gitu Mbak Dina ya. Ya. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi ya lagi-lagi bicara tentang sudah ada goal getter, structure, perfectionist, gitu ya. Jadi ibaratnya itu ya, kalau kita melihat bahwa ada perfectionist gitu ya, lalu juga di sana ada structure gitu ya, bahkan ada goal getter ya. Jadi ya tadi kayaknya tuh kesannya jadinya kaku lah gitu ya, kesannya jadinya kaku, saklek memang harus seperti ini. Ditambah di bottom talentnya di sana ada yang disebut dengan forgiving gitu ya. Nah jadi apa namanya ya, kalau ada perubahan hal yang terjadi masalah ya nggak peduli gitu ya, kalau sudah direncanakan seperti ini kayaknya no excuse, seperti itu ya Mbak Dina ya. Ya, coach. Ya, Ini maksudnya meskipun tidak no excuse, maksudnya kita bisa mensupport mereka, tapi maksudnya tuh saya butuh kenapa sih ini begini gitu. Itu sih, coach. itu reason. Dan tadi saya dengar juga adalah is okay selama masih ada tenggat waktu gitu ya. Ya, Maksudnya kita dikasih tahu lebih dulu nih ada perubahan meskipun itu besok atau beberapa waktu ke depan. Tapi yang tadi nggak nyaman kalau harus sekarang gitu ya. Padahal ya, sebelumnya belum direncanakan begitu ya. betul, coach. Itu ada rencana waktunya, ada waktunya. Oke, eh, saya boleh ini ya, terakhir nih kita boleh mengkonfirmasi gitu ya, mengkonfirmasi di sini ada Pak Luki tadi mengkonfirmasi beberapa di chat. Boleh nggak kita dengar langsung ya dari Pak Luki? Mohon izin mungkin boleh Pak Luki? Memungkinkankah? Karena kita boleh baca tadi di kolom chatnya ya, bener banget gitu ya, bagaimana mengkonfirmasi sebagai leader ya, sebagai atasannya Mbak Dina nih, Pak Luki juga menyampaikan beberapa ya, ada direktifnya tegas ketika memberikan instruksi, wah khasnya finance gitu ya, direktifnya ada ya. Lalu kemudian developer juga mengembangkan finance subordinate sehingga tim menjadi pinter-pinter dan tekun semua ya. Oke. Nah, oke ya. Nah, mungkin di perjalanan ya. Terima kasih Pak Luki nih mengkonfirmasi. Pertanyaan terakhir yang mungkin kita jadi penasaran ya, karena ditunjukkan ada bottom talent-nya ya. Nanti yang mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya juga silakan di kolom chat gitu ya. Di paling bawah ada forgiving gitu ya. Nah, Mbak Dina, apa yang Mbak Dina lakukan sih biasanya kalau ada perubahan tadi ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana, terus hal-hal yang tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan, diplanningkan ya, urutannya sudah jelas tapi tidak sesuai gitu ya. Nah, biasanya apa yang Mbak Dina lakukan? Biasanya sih saya lebih agak sedikit mundur ya, coach, karena saya tahu kok karena ketika saya punya talent DNA ini kenapa saya lebih emosi dan kenapa saya juga bersyukur punya tim gitu yang harmoni, itu yang membantu support saya. Tapi ketika forgiving yang ada di bawah, saya tahu ketika ada yang salah, ketika itu juga saya akan akan cek ke tim dan seolah-olah tuh marah, sedangkan saya mikirnya itu konfirmasi. Jadi apa sih yang mereka melakukan kesalahan tuh di mana? Tapi ketika itu dilihatnya bukan berbeda dengan mereka, saya lebih untuk lebih diam gitu. Biasanya saya kalau tidak dalam ruangan tuh saya biasanya keluar gitu kan. Atau saya kadang mengurung di toilet 10-15 menit gitu untuk menghela nafas, menarik nafas gitu. Oke, saya tenang dulu, hilangkan stres dulu gitu kan. Jadi itu cara saya untuk merilis dulu sehingga pada saat nanti masuk eh, bukan memaafkan ya, tapi saya seolah-olah saya harus memperbaiki apa kesalahan yang sudah dibuat. Jadi mereka harus bisa juga membuat apa yang saya mau atau apa data yang saya butuhkan, support data butuhkan, itu akhirnya saya akan ke mereka untuk memberitahu bahwa ini loh harusnya seperti ini. Jadi dari sisi itunya sih coach. Jadi kalau dibilang forgiving tuh saya rasanya tuh kok saya gini aja salah ya gitu. Tapi saya harus melakukan itu biar teman-teman tidak ada kesalahan yang kedua kali gitu sih coach. Menarik ya. Jadi jangan langsung beranggapan Bapak Ibu, teman-teman semua di sini, ternyata itulah caranya Mbak Dina ketika ada satu hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan ya, diinginkan. Kemudian
bukan berarti tidak bisa memaafkan gitu ya, karena forgiving-nya paling bawah, karena ini kan semuanya talent-talent ini adalah hal yang positif tentunya gitu ya. Mbak Dina punya cara sendiri ya, jadi tadi mundur dulu sebentar ya, menyendiri dulu, dan akhirnya terdorong untuk eh, maju ke depan itu karena apa ya, karena tadi dengan mencoba untuk memperbaiki kesalahan yang sudah ada gitu ya, ini lalu kemudian juga eh, mengikuti sesuai apa yang sudah direncanakan ya, sudah disusun nih. Gitu. Kalau kemudian ini berlarut-larut ya nggak sesuai nih gitu ya. Nah, jadi ternyata inilah juga caranya Mbak Dina untuk melihat sebuah perubahan, atau bahkan dalam tanda kutip ya, memaafkan orang lain ya. Jadi artinya bukan berarti nggak bisa maafin orang ya, yang forgiving-nya paling bawah gitu ya. Jadi kita memaafkan bottom talent ini. Oke, terakhir pertanyaannya sebelum kita coba lihat di chat adakah yang bertanya ya. Mbak Dina, manfaatnya apa yang sudah didapatkan oleh Mbak Dina ketika sudah memahami talent DNA ini? Jadi ketika saya dapat talent DNA top talent ini, saya paham, oh saya seperti ini. Tapi ketika saya dapat 5 bottomnya, Coach Tiko, ini yang saya rasakan sih, Basti. Ketika saya punya forgiving, caring, sociable di bawah, itu yang bukan saya banget tuh, oh berarti memang saya seperti ini. Tapi benar kata Coach Tiko, saya bukan tidak memaafkan, saya punya cara tersendiri lebih baik. eh Ya saya tidak bertegur sapa dulu, tidak merespon dulu lebih baik gitu. Karena apa? Saya harus biar saya itu tidak terlalu emosi atau misalnya reaktif dalam dalam melihat kesalahan gitu, Coach. Jadi itu yang dirasakan. Jadi kalau tim yang sudah paham tuh, wah jangan sampai nih Mbak Dina diem, karena mereka tahu kalau diem tuh saya marah gitu. Karena lebih baik saya diem, karena ketika misalnya saya akan bereaksi pada saat itu akan lebih parah dan tim akan merasakan lebih stres. Ini yang saya rasakan gitu. Jadi oh saya tahu bottom saya ini lebih baik, ini yang saya sampaikan sama tim nanti ya gitu ya. Nanti ya gitu. Saya mengulur waktu nanti ya, karena saya mempersiapkan diri biar saya lebih lebih tidak reaktif, terlalu reaktif dan emosional karena goal getternya atau misalnya ini harus sesuai dengan harapan saya, Coach. Jadi ya biarkan mereka punya asumsi apa, tapi lebih baik ya itulah saya gitu. Dan saya juga kadang-kadang ya terserah gitu. Itu yang kadang-kadang teman-teman tim gitu, Mbak jangan gitu dong gitu, karena ini saya meriliskan diri dulu. Jadi jangan sampai saya punya tim, karena saya punya pengalaman ketika itu langsung reaktif pada saat itu, tim menjadi stres, terus tim menjadi, dulu pernah ada yang nangis, mungkin salah satu di tim itu langsung nangis ke toilet gitu kan. Nah, itu yang saya harapkan dan saya belajar dari kemarin itu ya, ini yang saya harus, area belajar saya yang harus saya terus tingkatkan gitu. Dan pernah juga saya ditegur tuh, kamu jangan seperti itu, sebagai leader tuh jangan seperti itu gitu. Jadi akhirnya saya tahu bottom talent saya apa. Itulah yang saya kembangkan, bukan tidak memaafkan, betul kata Coach Tiko, tapi saya belajar memaafkan diri saya sendiri dulu, bahwa ini kesalahan saya dan apa yang saya harus perbaiki agar tidak menjadi kesalahan serupa di lain waktu, gitu sih Coach. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dina, luar biasa sekali. Jadi kita jadi semakin memahami Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian ya. Pentingnya kita paham tentang talent kita, pentingnya kemudian juga orang lain juga memahami diri kita melalui talent DNA ini ya, dan akhirnya kita pun juga memahami juga ya orang lain dengan talent DNA-nya masing-masing. Wah, disinilah luar biasanya Allah menciptakan kita dengan keunikan, dengan talenta. Jadi kita tidak berpersepsi lagi gitu ya, waduh orang seperti ini. Ternyata ada yang sedang dikeluarkan berupa talenta-talenta tadi, fitrahnya sebagai manusia tadi ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Dina. Saya kembalikan dulu ini kepada Mbak Rika. Silakan Mbak Rika. Baik, terima kasih Coach Tiko dan Mbak Dina atas sharingnya. Kita senang banget nih bisa dengar langsung cerita dari Mbak Dina dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan bisa tulis di kolom chat. Jadi ada yang bertanya ya, gimana caranya ini ya, tahu talentanya ya. Bagaimana tahu talentnya? Jadi sudah dijawab ya, Bu Indah Lestari. Silakan boleh
menghubungi orang yang sudah mengundang Ibu di forum ini. Nah, nanti akan dibantu begitu ya. Kita bisa tahu top talent. Jadi tapi kalau juga kepengen tahu bottom talentnya seperti Mbak Dina di sini ada 5 itu ya. Jadi kita perlu tahu fullnya. Jadi setiap kita punya 45, boleh ambil langsung kepada full reportnya supaya tahu langsung bottom talentnya. Ya, silakan nanti bisa dibantu oleh yang menghubungi Ibu begitu ya. Baik, Coach Tiko. Sebelum menutup sesi kita di pagi hari ini nih, Coach, apakah ada yang mau disampaikan dari Mbak Dina terlebih dahulu untuk kita semua di forum ini? Eh, Sebagai leader mungkin harus tahu talent timnya ya, karena itu kita memahami khususnya kalau saya memahami akhirnya talent tim saya seperti apa, dan saya bersyukur teman-teman tim itu mempunyai harmoni. Jadi itu yang tidak punya saya dapatkan, akhirnya itu akhirnya menjadi satu kesatuan dan saling menutupi satu sama lain. Saya punya harmoni dari tim Bupalupi dengan yang lain gitu kan. Pak Ade, kenapa saya dalam bekerja itu selalu ngegas kadang-kadang, tapi mereka woles gitu, karena mereka punya harmoni yang akhirnya saya sadar saya membutuhkan mereka gitu. Saya membutuhkan mereka untuk melengkapi talent yang tidak ada di saya, sehingga satu tim itu lebih sinergi gitu. Saya memahami ketika ada anak buah ngeyel, oh kenapa sih ngeyel ini susah banget di apa di infonya gitu, kasih taunya. Oh ternyata mereka punya Nobel yang harus punya keyakinan. Saya harus apa untuk mereka dan apa yang saya harus beritahu mereka, dan macam-macam lah. Jadi talent-talent itu mereka tuh unik, tim itu unik, dan mereka punya talent masing-masing dan unik keunikan masing-masing, dan itu sebenarnya adalah komposisi satu tim yang sangat sinergi untuk kita kenali ya, Mbak Rika. Jadi eh, sangat membantu. Akhirnya saya bersyukur saya melihat bahwa talent ini tuh buat saya dan tim itu mampu membuat sinergi dengan tim dan mengkolaborasikan dengan tim gitu sih, Mbak Rika, Coach. Baik, terima kasih Mbak Dina. Selanjutnya dari Coach Tiko, ada yang ingin disampaikan, Coach? Baik ya. Nah, ini menanggapi juga silakan ya Bu Indah Lestari, mau silakan ya. Nanti bagus buat suami, yes, karena juga ini sangat bermanfaat untuk keluarga ya. Karena bayangkan ya Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian, berapa banyak yang pada akhirnya orang tidak mengenal, seseorang itu tidak mengenal dirinya ya. Atau bahkan nih suami dan istri yang kemudian tidak saling memahami pasangannya, lalu kemudian orang tua yang menghakimi anaknya, bahkan pemimpin yang salah menilai timnya gitu ya. Lalu rekan kerja yang saling menyakiti temannya. Semua itu bisa jadi terjadi, kenapa? Karena tidak mengetahui talent DNA-nya itu seperti apa ya. Jadi dengan talent DNA kita belajar juga tadi dari Mbak Dina, semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan juga bisa hidup lebih bahagia dan juga serta sukses karena menjalani pekerjaannya itu dengan terbaik gitu ya. Dan dengan talent DNA juga maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya bisa lebih harmonis gitu ya. Kemudian dengan talent DNA juga semakin banyak juga akan banyak organisasi yang berkolaborasi jadi lebih efektif. Mbak Dina tadi menyampaikan, jadi tahu seperti apa timnya bisa jadi seperti apa Mbak Dina, disinilah saling memahami dan akhirnya muncul yang namanya kolaborasi tadi gitu ya. Dan akhirnya lebih efektif organisasi tersebut. Nah, maka dari itu saya mengajak nih Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian, yuk sama-sama kita dukung nih Gerakan Indonesia Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian gitu ya. Kenapa? Karena Life Tools ini, talent dana ini pastinya diperlukan oleh semua orang ya untuk hidup bahagia dan juga sukses, baik di rumah, di korporasi maupun juga di lingkungan sosial. Dan talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena kita pernah mendengar sebuah kalimat dari Einstein ya. Dia mengatakan seperti ini ya, jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Karena kita menilai ikan tersebut dari kemampuannya memanjat pohon. Gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman, sahabat sekalian, yuk sama-sama kita dukung Gerakan Indonesia Bertalenta. Salam Gerakan Indonesia Bertalenta. Demikian, Mbak Rika. Baik, terima kasih Coach Tiko dan Mbak Dina atas sharingnya. Bapak Ibu, siapa nih di antara Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat pada sesi pagi ini? Ketikan saya pada kolom chat.
Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya, saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa yang spesial? Berikut kabar gembiranya. Silakan Coach Tiko. Baik, bagi Bapak Ibu yang baru ambil 10 top talent dan ingin mengetahui ke-45 talentnya, bisa melakukan top up di harga spesial Rp335.000. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mengambil Live Tools Talent DNA, silakan bisa langsung ambil dengan harga spesial Rp500.000 untuk 45 full report dan gratis training Talent DNA Mastery Online via Zoom di tanggal 8 Oktober 2023. Ada lagi yang lebih spesial bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri SMP, SMA, atau mahasiswa. Apabila ingin mendapatkan report karir, bisa ambil di harga Rp750.000. Itu sudah termasuk free training Talent DNA Mastery for Youth di tanggal 24 September. Program dan promo investasi di atas semua sudah termasuk gratis training Talent DNA Mastery secara online via Zoom. Caranya bagaimana? Silakan menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu ke dalam seminar ini. Next. Baik Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report Talent DNA, silakan bergabung di Talent DNA Clinic. Kuota terbatas hanya untuk 5 orang pendaftar tercepat. Silakan hubungi konsultan yang memberikan atau memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu atau menghubungi di nomor 0813-8249-1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin diselenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat pada pukul 15.30 sampai jam 5 sore. Next. Baik, kami akan adakan juga seminar untuk webinar corporate dengan tema From Zero to Hero with Talent DNA yang akan dilaksanakan pada sore hari ini di tanggal 21 September pada pukul 15.30 sampai jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan Talent DNA kepada Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kami akan memberikan giveaway untuk satu pemenang free 3 Live Tools Talent DNA dengan nominal Rp495.000. Dan pemenangnya untuk hari ini adalah Ibu Indah Lestari. Silakan Ibu Indah sebagai pemenangnya untuk memberikan nomor telepon melalui personal chat kepada saya untuk mendapatkan 3 Live Tools Talent DNA senilai Rp495.000. Selamat Bu Indah. Baik, sebagai penutup, izin saya memberikan informasi, kita akan adakan kembali seminar Ask Me About Your Talent DNA besok pada jam yang sama, di jam 5:30 pagi sampai jam 6:30 pagi dengan tema-tema lainnya. Pastikan Bapak Ibu hadir di seminar besok pagi dan bisa diinformasikan juga kepada rekan dan kerabat serta keluarga. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, pagi, pagi. Salam gerakan Indonesia bertalenta.